Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah ma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, di sini diterangkan dalam kitab Hidayatul Hidayah, wa'lam annan nasa fi talabil ilmi ala salasati ahwalin. Ketahuilah bahwasanya manusia di dalam menuntut ilmu itu terbagi atas 3 keadaan. Jadi macam-macam orang menuntut ilmu itu banyak macamnya ya. Ini adalah 3 bagian. Ada yang menuntut ilmunya karena ini, ada yang menuntut ilmunya karena itu. Ini semuanya nanti ada pembahasannya sendiri-sendiri. Yang pertama, rajulun talabal ilma liyattakhizahu zadahu ilal ma'ad. Yang pertama adalah orang yang menuntut ilmu untuk menjadikannya sebagai bekalnya menuju negeri kembali. Ini orang yang menuntut ilmu yang pertama adalah nuntut ilmu tujuannya adalah untuk bekal akhirat. Ya. Dia nih nuntut ilmu nggak ada tujuan apa-apa, pokoknya tujuannya dia nyari ilmu, tujuannya untuk bekal akhirat. Karena yang namanya dia hidup di dunia ini kan cuma sementara, ya. Hidup di dunia ini adalah cuma sementara, ad-dunya fana, ya. Dunia ini cuma sementara, yang kekal itu adalah di akhirat. Makanya dia nuntut ilmu kagak ada lain tujuannya apa? Untuk bekal menuju negeri akhirat. Walam yaksid bihi illa wajhallahi wad daral akhirata, ya. Dan ia tidak bermaksud dengan menuntut ilmu kecuali hanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat, ya. Jadi dia nuntut ilmunya udah bukan karena apa-apa, tujuannya nuntut ilmu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Fahadza minal faizina, maka orang yang menuntut ilmu yang model begini ini adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi emang dia dipondokin sama babanya, ya. Pak, saya pengen mondok. Mau ngapain mondok? Pengen nuntut ilmu. Buat apaan? Ya namanya kita hidup pasti ada tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya nuntut ilmu buat bekal diri saya nanti. Buat kemana? Kembali ke akhirat. Jadi nuntut ilmunya kagak ada yang dituju kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau untuk permasalahan selanjutnya memang udah niatnya lillahi taala, perkara nanti dia di rumah jadi tokoh masyarakat dan lain sebagainya, itu memang udah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Ya jangan kita tolak. Niat kita memang lillahi taala. Perkara nanti udah nyampe di rumah, ya entah kita disuruh ngajar, entah kita disuruh sebagai pimpinan, sebagai tokoh masyarakat, ya itu memang sudah aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nuntut ilmu kita bukan karena yang lain, hanya karena Allah. Ini adalah orang yang pertama. Orang yang begini termasuk minal faizina, termasuk orang-orang yang beruntung karena dia nuntut ilmu kagak ada riaknya. Ya, dia nuntut ilmu enggak ada perasaan riak, enggak ada perasaan apa-apa. Bukan karena biar supaya ya bisa mendapat pandangan dari manusia, ya dapat pujian dan lain sebagainya. Enggak, ya. Bukan karena lagi demen sama perempuan biar supaya calon mertuanya demen sama kita. Kagak juga, ya. Pokoknya tujuannya hanya karena Allah. Fahuwa minal faizina. Ini kita termasuk orang-orang yang beruntung. Mau begini nuntut ilmu. Nah, kagak berubah niatnya di sana. Agak, ya. Ya mudah-mudahan kagak. Bukan cuma kita doang yang mondokin anak juga begitu. Ya. Mondokin anak juga
Begitu, jangan niat yang lain-lain. Tujuannya mondokin anak lillahi ta'ala. Karena kan kita orang tua, yang nulungin kita nanti siapa kalau bukan anak? Kalau kita udah mati yang nulungin kita siapa? Anak. Iza matabnu Adam ingkoto'a amaluhu. Apabila udah mati seorang anak manusia, maka semua amal-amalnya terputus illa min salas, kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekatin jariyah, yaitu sedekah jariyah, sedekah yang kita berikan untuk kepentingan fasilitas umum. Ya, seperti kita orang bangun masjid dan lain sebagainya, itu kan kita ceburin. Ini adalah merupakan sedekah jariyah. Selama dipakai berarti pahala kita terus mengalir. Makanya kalau ada kotak amal ceburin. Lagi Jumatan ketak lo. Lah iya, kotak amal diketawain doang. Disenyumin doang, dicengirin doang. Ya. Kalau Jumatan siapin. Siapin duitnya. Ya, biar kata 1000 juga, ya, yang penting sih siap. 1000 aja udah bagus, ya. Yang penting ikhlas, ya kan? Ngamal itu yang penting ikhlas, nggak apa-apa banyak, ya. Ya kan? Yang penting ikhlas, nggak apa-apa banyak. Udah dikit kagak ikhlas lagi, la ilaha illallah. Ya. Kan begitu. Ya, sedekatin jariyatin au ilmin yuntafau bili, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kita punya kita ajarkan kepada orang-orang. Yang penting ilmunya itu adalah ilmu-ilmu yang urusan masalah keagamaan, masalah peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ngajarin ilmu aliran sesat. Nah, ini ribet nih kita. Ya, ini kalau udah mulai begini ribet kita. Udah bukan cuma kita doang yang sesat, menyesatkan lagi, dosanya kena semuanya. Ya. Tuh ilmu yang terakhir awaladun solihun yad'ulahu, atau anak-anak yang soleh. Ini yang selalu mendoakan. Makanya kalau punya anak, punya duit, ada biaya, anak mau pondokin, ya. Apalagi sekarang nih, ya, model-model zaman sekarang, waduh, ya, ini udah ribet bener nih kita ngelihat anak begini, sebelah sono tawuran, sebelah sini miras, sebelah sini narkoba, udah ribet udah, ya. Makanya kita termasuk orang tua yang berbahagia kalau sampai kita punya anak bisa mondok. Wa rajulun talabahu liyasta'ina bihi ala hayatihi. Dan yang kedua, seseorang yang menuntut ilmu, yang mana tujuannya dia menuntut ilmu buat apa? Kepentingan hidupnya, ya. Yang mana membantu dengan ilmu tersebut atas kehidupannya di dunia. Jadi dia nuntut ilmu bukan semata-mata karena Allah. Dia nuntut ilmu biar supaya jadi ustadz, biar nuntut ilmu biar supaya jadi penceramah, nuntut ilmu biar supaya jadi ya macam-macam dah, ya. Tujuannya apa? Biar supaya dengan ilmu tersebut dia bisa nyari duit. Ini kagak boleh yang begini nih. Ya, kalau kita nuntut ilmu tujuannya adalah untuk menjadi, ya, apa, menjadi ustadz, apa jadi penceramah atau lain sebagainya. Ini kudu kita tata ulang lagi nih. Ya, kita tata ulang lagi. Sama ketika kita mondokin anak kita, tujuannya apa? Biar supaya anak kita jadi ustadz, biar supaya anak kita jadi penceramah, biar supaya anak kita jadi orang top, ya. Ini perlu kita tata ulang lagi niatnya. Yang namanya nuntut ilmu satu karena Allah. Kalau niatnya buat jadi ustadz dan lain lagi, mengapa biar jadi ustadz? Biar gampang nyari duit. Ya kan? Kalau kan ustadz tenar di mana aja, banyak banget yang nyari, ya kan? Iya, apalagi udah jadi penceramah, mulai terkenal. Ya kan, yang pantrolnya 5 juta, yang 15 juta dibayar 3 juta kesel. Ada yang modelnya begini nih. Kalau niatnya udah kagak beres kayak begini, itu berarti udah bukan lillahi ta'ala, bukan lillahi ta'ala lagi. Nyari duit, nyari ilmu tujuannya buat nyari duit dan juga buat untuk
supaya dihormatin sama orang. Ngapain lu nyari ilmu? Biar supaya jadi ustadz. Kamu apa? Biar supaya kalau datang kalau datang muludan, ya, terus kita datang belakangan ditaruh di depan. Iya kan? Kan begitu ustadz ya. Iya, muludan nih datang belakangan. Wah ilah, udah emang udah sengaja siap. Tangan di minyak wangiin dah, wah ya kan. Biar supaya datang belakangan biar semua pada salaman, wah, ya kiri kanan yang nyium depan belakang dan lain sebagainya. Ya kalau udah ada tujuan kayak begitu, ya udah ribet nih begini. Tujuannya apa? Biar supaya dapat kemuliaan, ya, biar supaya dapat berkat dua. Ya kan? Emang buat apaan? Ya kan biar enak kan ya. Kalau kita pulang bawa berkat dua berarti kita beda sama yang lain. Oh, Ustaz, ya kan? Iya. Nih, jadi kita nuntut ilmu lillahi ta'ala, jangan sampai wayanalu bihil izza wal jaha, ya, dan dia memperoleh dengan ilmu tersebut al izza, yaitu kemuliaan, ya, wal jaha, dan juga apa, kehormatan, pangkat, wal mala, dan juga harta, ya. Ini kalau udah mulai begini nih, hati-hati. Wa huwa alimun bizalika mustasyirun, ya, fi qalbihi rika kata halihi, ya. Dan orang-orang yang seperti ini, ya, yang tujuannya sudah menyiratkan di dalam hatinya akan suatu kelemahan kondisinya, dia tahu, ya, tujuannya dia nuntut ilmu itu biar supaya begini, karena dalam lemah kondisinya, ya. Makanya kalau kita jadi ustadz, ya, kita misalnya udah menjadi tokoh masyarakat, asal bisa kerja, asal bisa kita juga kerja, jangan cuma ngandalin ustadznya doang. Kalau kita cuma ngandalin ketokohan kita doang, timbulnya kita menjadi orang yang toma, timbulnya jadi orang yang toma, kita jadi orang yang tamak. Orang datang assalamualaikum, ya kan, mau ada apa nih, mau nuju ari, ya lumayan nih, kelihatan udah, ya kan, paling kagak gocap nih kan, gitu udah kelihatan tuh mulai di hati kita. Tapi kalau kita punya kerjaan, kita punya mata pencarian yang lain, begitu orang datang, ada apaan, mau nuju hari, oh acaranya apaan aja, begini, ntar tolong ya jadi pembawa acara, ya udah insyaallah. Ini kagak ada di hati kita nih, ya. Kalau kita, ya, kagak punya kerjaan, emang andalan kita cuma itu-itunya doang, cuma ketokohan kita doang, ya. Begitu mau jadi apa antar, tolong ini dah, wah udah dah, ya siap, tenang aja, ya kan. Orang belum sembahyang isya udah ada di depan sini. Lah iya, kan begitu ya. Ini karena kalau kita nggak punya kerjaan. Makanya yang paling bagus itu begitu, kaya dulu baru jadi ustadz, jangan jadi ustadz baru kaya, ribet udah. Lah iya. Kalau kita udah kaya baru jadi ustadz, orang gak curiga, ya kan? Agak curiga, wah, dia memang dari sebelum ustadz juga udah kaya dia mah, ya kan, mobilnya udah banyak. Loh, kita begitu jadi ustadz kaya, ya udah mulai, dia demennya deketin orang kaya doang tuh. Itu kalau kagak diamplopin dia kagak datang. Kalau yang ngundang orang miskin aja ogah-ogahan. Nah. Lah iya kan begitu ya. Makanya kalau kita jadi tokoh masyarakat yang memang sudah dipercaya sama masyarakat, asal bisa jangan cuma mengandalkan ketokohannya doang. Kita juga kudu punya punya kerjaan. Tapi kalau emang kagak punya mau dibilang apa lagi dah. Ya iya, yang penting hati kita tata. Timbulnya bagaimana supaya hati kita kagak jadi toma. Ya, bagaimana caranya agar hati kita kagak jadi toma, terlalu mengharapkan, jangan. Karena kalau kita udah punya pengharapan duluan, nyampe sono kagak diamplopin, kecewa. Ya kan, malam pertama datang, begitu datang kan udah harapan tuh. Nah, kayaknya lumayan nih. Begitu disalamin, salam, kagak ada, ya iyalah, udah dah. Besok malam kedua saya datang lagi, iya dah, kalau gua insya Allah ya. Tuh gitu, hati-hati ya.
Lah makanya kita kudu, nah bagaimana cara menata hati itu paling ribet, ya kan? Kita jadi tokoh masyarakat jangan kira gampang, ya. Itu menata hati kita untuk tidak menjadi orang yang tomak itu susah, ya. Untuk menata hati kita untuk tidak menjadi orang yang tomak ini susah, udah pasti, ya. Terngiang-ngiang lah yang model begitu, ya. Walau udah suruh tertausiah ya, kelihatan dah. Lumayan gope. Ya. Nah kalau udah model begini, ini kita orang yang mencari ilmu pada model begini, fahazar rajulu minal muhazirina, maka orang yang begini termasuk orang-orang yang membahayakan dirinya. Karena apa? Bisa jadi apa yang dia laksanakan itu bukan karena Allah, karena ada sesuatu. Apa yang dia laksanakan bisa jadi riya kepada orang-orang, ya kan? Kalau gua kan udah jadi orang mulia, kalau gua udah dihormati sama orang, pokoknya biar bagaimana tahlil gua datang belakangan udah pasti dapat duluan di depan, kan begitu. Yang kita datang sengaja belakangan biar orang-orang pada cium tangan semua. Kita bangga ketika kita datang orang semuanya berdiri, ada perasaan bangga, itu udah ribet. Kan begitu biasanya ya. Kalau orang tokoh masyarakat begitu dia datang semuanya diri girang. Ini padahal kita nih ya, itu asal bisa. Pernah tuh ada satu kejadian. Itu kalau lagi orang baca Al-Qur'an, kita sebagai tokoh masyarakat asal bisa kalau Al-Qur'annya belum selesai jangan masuk dulu. Karena walau bagaimanapun takutnya begitu kita masuk orang pada berdiri gitu ya. Nah, jangan masuk dulu. Ini pernah ada satu kejadian. Ada seorang kiai, seorang ulama besar, orang Indonesia. Begitu beliau lagi duduk ya di satu perkumpulan, semuanya lagi pada baca Al-Qur'an. Begitu dia lagi baca Al-Qur'an, datang seorang pembesar yang memang sangat dihormati di Arab. Begitu dia masuk semuanya berdiri, Al-Qur'an ditutup semuanya, pada salaman semuanya. Ada satu ulama Indonesia kagak, dia baca aja Quran terus, dia baca Quran terus sampai semuanya duduk habis, dikomentarin semuanya netizen, ya kan? Oh dasar lu kagak ada adabnya, semua orang pada diri, lu kagak diri, lu siapa sih? Emang lu mana pinteran sama dia? Dia diem aja udah, baca aja terus Quran terus. Selesai, akhirnya tuh ulama yang tadi pembesar ngomong, yang benar itu dia, kata keluar jahenya, yang benar dia, karena dia lebih menghormati Al-Qur'an daripada saya, karena Al-Qur'an lebih mulia daripada saya. Masya Allah. Itu kan taunya dari mana tuh? Karena ilmu. Makanya kita begitu ya, ketika orang lagi baca Al-Qur'an asal bisa jangan kita masuk dulu di situ. Takutnya apa? Orang berdiri karena memuliakan kita, Al-Qur'annya ketinggalan. Ya, ini kalau kita udah mulai ada di dalam hati kita, ya dalam hati kita ini perasaan seperti itu, ini adalah merupakan perkara yang membahayakan kita. Dan ini perlu adanya apa? Ya kalau misalnya kita belum sadar buru-buru, takutnya ketika kita meninggal belum sempat taubat, kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Kenapa su'ul khatimah? Karena kita mencari ilmu bukan karena Allah. Takutnya begitu. Ya, makanya usahakan kalau misalnya begitu, ya Allah iya, kita kembali lagi, kita lagi tata niat lagi niat kita. Ya Allah, aku mohon maaf kalau selama ini saya menuntut ilmu tujuannya adalah buat nyari harta. Kalau saya selama ini menuntut ilmu tujuannya untuk dimuliakan oleh orang, kalau selama ini saya menuntut ilmu agar mendapat jabatan dan martabat dan sebagainya, aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Aku bertobat padamu ya Allah. Tolong aku mohon kepadamu ya Allah, tatalah diriku agar bisa semua yang aku laksanakan karena Engkau ya Allah. Cakep benar kalau udah mulai begitu. Ya, lah mudah-mudahan nanti kita, ya pokoknya dikala kita menuntut ilmu dan dikala kita mau nyuruh anak kita mondok atau nyuruh anak kita menuntut ilmu, kita tata semuanya agar supaya niatnya karena Allah bukan karena apa-apa. Apain lu mondokin anak lu? Biar supaya jadi ustad. Karena kan gue punya musola, sayang kalau nggak ada yang terusin. Wah, ya kan? Ya
Pokoknya hati-hati model begitu ya. Pokoknya jangan sampai kembali ya. Kalau emang udah terlanjur punya niat begitu, kita balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya lillahi taala. Buat yang ketiga kita teruskan pada minggu berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.